Shalom, saudara. Berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala Sekolah Kristen Lentera di dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami ada di surga, terima kasih, kami bersyukur. Di dalam anugerah dan kasih Tuhan, kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kami. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan Roh Kudus memberikan keberanian kepada kami untuk melakukannya. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sapaan gembala kali ini terambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mohon maaf, ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, siapa yang tidak mau hadiah atau kado? Ulang tahun, mengharapkan hadiah atau kado. Menikah, mengharapkan hadiah atau kado. Berhasil mendapatkan kelulusan, kenaikan kelas, wisuda, mengharapkan hadiah atau kado. Dapat menyelesaikan tugas dengan baik, bahkan mendapatkan nilai yang tinggi, berharap mendapatkan hadiah atau kado. Memenangkan sebuah perlombaan atau turnamen, berharap hadiah atau kado. Nah, ketika kita mendapatkan hadiah atau kado itu, ya kita cukup mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan hadiah atau kado itu, atau kita mungkin juga akan membalasnya dengan memberikan hadiah sebagai hadiah balasan. Nah, tapi saudara, jika gagal menjalankan tugas, apakah layak mengharapkan hadiah atau kado? Jika tidak berhasil dalam sebuah turnamen atau perlombaan, apakah patut berharap hadiah atau kado? Jika tidak lolos, tidak lulus, tidak menang, malah kalah, tidak berprestasi, tidak ada yang dibanggakan, apa patut mengharapkan hadiah atau kado? Dan kita akan maklum karena kita pun juga tidak ingin memberikan hadiah atau kado kepada sebuah kegagalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataannya, Yesus memberikan hadiah terbesar kepada kita, saudara dan saya, manusia ini. Di tengah semua kegagalan kita untuk memenuhi standar Tuhan. Dan hadiah atau kado itu adalah keselamatan. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemurahan kita kepada orang lain, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena pengetahuan kita. Saudara, Tuhan Yesus memberikan hadiah keselamatan. Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, hanya karena kebaikan dan belas kasihan Tuhan kepada kita, orang yang berdosa. Jika demikian halnya, apakah yang bisa kita banggakan dalam keselamatan? Karena peran kita tidak ada di sana. Apa yang kita bisa banggakan dalam keselamatan? Selain dari mengucap syukur dan rindu membalas kasih Tuhan Yesus itu dengan melayaninya. Tuhan Yesus pun ingin kita yang sudah memperoleh keselamatan di dalam Dia berbagian atau ambil bagian dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan Yesus siapkan untuk kita. Segala perbuatan baik yang bukan menurut standar manusia, tapi menurut standar Allah dan dalam kebenaran yang sudah Allah siapkan. Segala perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Nah, saudara, bersediakah saudara untuk melayani Tuhan? Berkomitmen, bertekad untuk melayani,
atas anugerah keselamatan yang sudah Dia beri, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk sungguh dapat mengerjakan segala perbuatan baik menurut standar Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami atas keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tolonglah kami Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan. Berikan kepada kami keberanian untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.